Halo teman-teman semua, salam jumpa kembali dengan saya Rudi Haryatno. Kali ini saya akan berkomentar tentang keterlibatan pengusaha dan politikus di tanah air dalam mengendalikan industri perjudian. Sebelum kita lanjut pada inti komentarnya, saya mohon dukungan teman-teman semua untuk channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe. Baik teman-teman semua, berdasarkan laporan majalah Tempo berjudul Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja yang terbit pada 6 April 2025 kemarin, nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, disebut ada kaitannya dengan bisnis judi online di Kamboja. Kenapa nama Sufmi Dasko Ahmad ini muncul dalam penelusuran investigatif Tempo? Ceritanya begini. Dasko pernah menjabat sebagai komisaris utama PT MNC Digital Entertainment tahun 2022 sampai 2023. Dan dalam laporan tahunan 2022 sebagai komisaris, Dasko pernah mencantumkan riwayat kerjanya, yakni pernah memiliki pengalaman bisnis di Golden Oasis Entertainment Co. Ltd. dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja. Dalam penelusuran Tempo, Golden Oasis Entertainment Ltd. merupakan pengelola Trimulya Kasino yang beroperasi di wilayah Sihanoukville, Kamboja. Jenis usaha perusahaan tersebut meliputi perjudian, penyediaan sumber daya manusia, agen travel, konstruksi, bar, layanan pijat, serta restoran dan hotel. Kasino Trimulya berada di lantai dasar gedung hotel. Saat Tempo bertandang ke kasino tersebut baru-baru ini, satu staf gedung tersebut mengaku bahwa kasino dan hotel itu milik orang Indonesia. Nah, hasil penelusuran inilah yang kemudian mengaitkan nama Dasko, seorang anggota DPR RI dan politikus Gerindra, dengan bisnis judi online. Kemudian, sebagaimana dilaporkan Tempo, informasi ihwal Dasko terafiliasi dengan bisnis judi ini dibenarkan oleh seorang pejabat di Kabinet Merah Putih. Tempo kembali berupaya sebenarnya meminta tanggapan kepada politikus Partai Gerindra ini melalui aplikasi pesan singkat pada Rabu 9 April 2025. Tempo meminta respon atau meminta tanggapan atas hasil investigasi Tempo ini. Namun hingga tanggal 10 April 2025, Dasko tak kunjung memberikan respon kepada media Tempo. Ada banyak respon kontradiktif dari politikus hingga aktivis atas pewartaan investigatif Tempo ini. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rahul misalnya, menyebut pemberitaan Tempo itu merupakan bagian dari pembunuhan karakter seorang tokoh publik. Yang aneh lagi, respon dari Direktur Eksekutif Institut Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia, Fauka Nur Farid. Dia menilai berita tersebut mempunyai misi yang tidak baik terhadap pemerintahan. Ada yang ingin gembosi pemerintahan melalui orang terdekat presiden, katanya. Kemudian aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta, Haris Rusli Moti, berkomentar, berita tentang Dasko yang berafiliasi dengan judi itu merupakan bentuk penghakiman sepihak. Bagi saya, berbagai respon ini terlalu berlebihan. Tempo mewartakan ini bukan tanpa dasar. Nama Dasko disebut dan dikaitkan dengan industri perjudian di Kamboja.
itu berdasarkan hasil investigasi wartawan Tempo Ahmad Faiz, reporter di Desk Hukum dan Kriminal baru-baru ini di Kamboja yang dia jalankan selama 9 hari. Artinya, kesimpulan itu bukan lahir dari sentimen atau motif politik, tetapi lahir dari kerja jurnalistik yang tentu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan di depan hukum. Seharusnya pemerintah dan lembaga legislatif dan semua stakeholder yang berperang melawan judi online harus menjadikan laporan Tempo ini sebagai sebuah pintu masuk untuk penelusuran lebih lanjut terkait keterlibatan politikus dan pengusaha dalam industri judi online. Bukan sebaliknya, sebagian besar toko publik malah menyerang balik Tempo dengan argumentasi berbasis kecurigaan. Terakhir dari laporan Tempo ini, publik sudah menemukan jawaban atas pertanyaan selama ini. Mengapa judi online sulit diberantas? Mengapa negara hanya menyasar penelusurannya pada rakyat kecil yang bermain judi? Jika kita mengacu pada laporan Tempo ini, aktor sesungguhnya dalam praktek perjudian adalah kelompok elit yang mengendalikan bisnis judi online ini. Rakyat yang dikejar selama ini hanyalah korban dari ketumpulan nurani dan ketamakan kelompok-kelompok elit ini. Jadi jika ingin memberantas peredaran aplikasi dan praktek judi online di negeri ini, maka lumpuhkanlah terlebih dahulu pengendalinya, yakni kelompok elit tadi, yakni pengusaha dan politikus di tanah air yang sudah dicurigai terlibat dalam industri perjudian yang berbasis di Kamboja. Tempo sudah membuka jalan sebenarnya. Negara harus merespon dengan bijak kerja media Tempo ini. Kita menunggu. Salam.